Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat manusia untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, serta seluruh kaum mukminin yang senantiasa berada di atas jalan beliau sampai hari kiamat. Kita akan lanjutkan kitab At-Tibyan di Bayani Adabi Hamalatul Quran. Yang terakhir kita sudah membaca atau mengkaji bagaimana cara bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Apakah khatam Al-Quran itu harus berapa bulan satu kali, ya, berapa tahun satu kali? Nah, itu masing-masing ada caranya. Ya, tergantung kita mau pilih yang mana. Ya. Kalau kita punya kesempatan yang banyak, tentu dianjurkan untuk memperbanyak mengkhatam Al-Quran. Kalau kita punya waktu dan kesempatan yang sedikit, ya, tentu diberikan cara yang lebih sederhana. Nah, kita sudah sebutkan. Selanjutnya, kapan waktu kita memulai dan mengkhatamkan Al-Quran yang baik? Ya. Kapan kita mulai dan kapan kita mengkhatamkan? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi liman yahtimu fil usbu'. Bagi orang yang ingin mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan satu kali atau setiap minggu satu kali, maka kapan dia mulai membaca dari awal dan kapan dia mengakhiri? Dan yang dimaksud dengan khatam sini adalah membaca seluruh Al-Quran, ya, tidak membaca lompat-lompat. Jadi dibaca dari Al-Fatihah sampai atas, ya, semuanya. Beliau mengatakan, faqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi anna Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal jumu'ah wa yakhtimuhu lailatal khamis. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya, al-afdalu an yakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahar wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal itsnain
fi rak'atay al-fajr aw ba'dahuma wa yaj'ala khatmatal laili lailatal jum'ati fi rak'atay al-maghrib aw ba'dahuma liyastaqbila awwal an-nahar wa akhirah. Wa rawa Ibnu Abi Dawud an Umar ibn Murrah at-Tabi'i qalu kanu yuhibbuna an yakhtima al-Qur'ana min awwalil laili aw min awwalin nahar. Wa an Talhah bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil qala man khatama al-Qur'ana ayyata sa'atin kanat minan nahari صلب عليه الملائكة حتى يمسي صلت عليه الملائكة حتى يمسي وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وعن مجاهد مثله. وروى الدارمي في مسنده بإسناد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي هذا حسن عن سعد. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم قبل الركوع. قال ابن أبي داود وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي. Jadi caranya bagaimana mengkhatamkan setiap pekan? Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya bahwasanya Utsman bin Affan. Jadi ini athar dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau beliau mau mengkhatam Al-Qur'an sepekan, beliau kana yaftatihul Qur'an lailatal Jum'ah. Beliau mulai membaca Al-Qur'an pada malam Jumat. Wa yakhtimuhu lailatal Khamis. Dan beliau mengkhatamkannya malam Kamis pekan selanjutnya. Jadi dimulai dari malam Jumat. Malam Jumat tentu setelah begitu masuk maghrib itu sudah termasuk malam. Kenapa? Karena dalam kalender Hijriyah ya, awal hari itu dimulai dengan waktu maghrib. Ya. Jadi kita ini tanggal berapa sekarang? Dimulai dihitung dari tadi maghrib sampai besok, baru berubah tanggal. Ya. Di kita sekarang tanggal berapa? Misalnya tanggal 16 atau tanggal 17 bulan Syawal. Jadi awal tanggalnya itu tadi maghrib ya, sampai besok maghrib. Besok maghrib baru berubah menjadi tanggal 18. Begitu seterusnya. Ya. Maka kalau Utsman bin Affan radhiyallahu taala beliau mengawali di malam Jumat. Ya, jadi malam Jumat nanti dihitung satu hari besok, malam Sabtu, ya, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis sudah selesai. Ya, malam Kamis sudah selesai karena sudah 7 hari. Nah ini yang menjadi kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhu kalau mengkhatamkan Al-Quran, jadi dimulai dari malam. Ya. Jadi hitungnya mulai dari malam. Ya, berapa juz? Kalau satu minggu kemarin kita sebutkan berapa, bagaimana caranya, metodenya bagaimana kalau hafal khatam satu minggu, berapa
juz satu hari. Kalian tidak catat berapa juz satu hari dia harus selesaikan? 30 juz dibagi 7, ya. Berapa lembar satu hari? Kalau 30 juz itu kan 300 lembar. 300 lembar bagi 7 berapa? Hitung pakai 300 lembar bagi 7 berapa? Siapa yang bisa? 300 lembar bagi 7. Ayo cepat. Berapa? 300 bagi 7. Tiga ratus lembar bagi 7. 42 lebih, ya. 43 lembar. 43 lembar berarti 4 juz, ya. 4 juz lebih 3 lembar. Jadi satu hari dia harus baca 4 juz lebih 3 lembar. Jadi kalau 24 jam, ya, bagi 4, 24 jam bagi 4 berapa? 24 bagi 4 berapa? 6. Ya. Di 6 lembar. Setiap jam dia harus baca 6 lembar. Nah, begitu dia punya pokok. Jadi kalau dia baca 4 juz setiap hari berarti satu kali sholat, setelah sholat dia harus baca satu juz, ya, 1 juz setiap selesai sholat. Nah, itu tidak terlalu berat, ya. 1 juz setiap selesai sholat. Satu sholat ada yang tidak sampai satu juz, ya. Jadi kalau dia rata-rata membaca 5 juz, setiap selesai sholat dia baca 1 juz, ya. 2 hari sudah 10 juz. 4 hari 20 juz, ya. 6 hari sudah 30. Jadi satu juz setiap selesai sholat, ya. Itu caranya. Maka setiap akhir pekan, setiap hari, setiap malam Kamis sudah selesai 30 juz. Nah, ini kebiasaannya sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, imam besar dalam mazhab
Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali, ya, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Ihya bahwa yang paling afdal seseorang memiliki khatmah malam hari dan khatmah siang hari. Jadi kalau Utsman bin Affan itu menggabungkan antara malam dan siang, nah, menurut Al-Imam Al-Ghazali yang afdal setiap malam punya khatmah dan setiap siang punya khatmah. Ya. Jadi seminggu dia akan khatam dua kali. Satu khataman malam, satu khataman siang. Ya. Jadi kalau satu khataman malam dan satu khataman siang, maka dia harus membaca malam hari 5 juz, siang hari 5 juz. Malam 5 juz, siang 5 juz. Maka dia jadi 10 juz. Ya. 10 juz satu kali satu hari. Kalau tadi kan 5 juz. Ya. Kalau digabung malam dan siang seperti metodenya Utsman bin Affan, maka satu hari satu malam menyelesaikan 5 juz. Ya. 2 hari 10 juz. Ya, 4 hari 20 juz. 6 hari 30 juz. Jadi kalau kita pakai metodenya Imam Al-Ghazali, ya, satu malam 5 juz, satu hari 5 juz. Berarti malam punya khataman satu kali, siang punya khataman satu kali. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa yaj'ala khatman nahari yaumal itsnain fi rak'atay al-fajr aw ba'daha. Ya. Untuk yang siang kita mengkhatamkan Al-Qur'an setiap hari Senin pada waktu fajar, di waktu subuh. Ya. Jadi kalau hari Senin khatamnya berarti mulainya hari apa? Hitung mundur. Ya. Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu atau Selasa. Ya, untuk 7 hari. Jadi dia mulai membaca Al-Qur'an untuk khataman siang hari Selasa pagi. Ya, hari Selasa pagi. Ya. Jadi Selasa dia baca 5 juz, Rabu sudah 10. Ya. Jumat 20. Ya. Sabtu Minggu sudah 30. Pas subuh Senin dia sudah khatam. Ya kan? Gitu caranya. Subuh Senin dia khatam. Nah, maka setelah khatam, mulai lagi besok pagi, mulai dari awal lagi. Begitu seterusnya. Ini khatmah untuk yang siang hari. Ya. Kalau khatmah malam hari, wa yaj'alu khatmatal laili lailatal jum'ah fi rak'atay al-maghrib aw ba'daha aw ba'dahuma. Ya. Liyastaqbil awalan nahari wa akhirah. Kalau khatmah malam dia lakukan pada Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Jadi pada malam Jumat pada waktu maghrib au ba'dahuma. Ya. Fi rak'atay al-maghrib.
dalam 2 rakaat sholat maghrib. Artinya dia khatam dalam sholatnya. Ya. Jadi dia membaca Al-Quran, mengkhatamkannya ketika dia sholat. Atau ba'dahuma, atau setelah sholat maghrib. Ya. Jadi kalau dia khatam pada malam Jumat, maka mulainya dihitung mundur juga itu. Ya, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Ahad, Sabtu. Jadi malam Sabtu dia mulai hafal berapa? 5 juz. Bukan hafal, baca 5 juz. Ya. Malam Sabtu dia memulai hafal baca 5 juz, malam Minggu sudah 10, malam Selasa sudah 20, ya. Malam Kamis sudah 30. Malam Kamis sudah 30, maka maghrib dia khatam. Ya, setelah itu dia mulai lagi dengan bacaan yang baru. Nah, begitu kata beliau rumusnya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Umar ibni Murrah at-Tabi'i. Begitu beliau mengatakan, kanu yuhibbuna an yakhtimal Qur'ana min awwalil laili aw min awwalin nahar. Kanu, berkata Imam Umar bin Murrah at-Tabi'i, kalau tabi'in, kalau para imam tabi'in mengatakan kanu, berarti yang mereka sebut siapa? Sahabat. Ya. Karena tabi'in kan gurunya para sahabat. Maka mereka mengisahkan tentang guru-guru mereka. Ya, guru-guru para tabi'in yaitu para sahabat, mereka yuhibbuna an yakhtimal Qur'ana min awwalil lail aw min awwalin nahar. Mereka suka mengkhatamkan Al-Quran di awal malam atau di awal siang. Awal siang maksudnya apa? Waktu subuh. Ya, jadi khatamnya bisa waktu maghrib, bisa waktu subuh. Ini kebiasaan para sahabat, mengkhatamkan bacaan Al-Quran di waktu maghrib atau di waktu subuh. Seperti yang tadi disebutkan Imam Al-Ghazali. Ya. Berarti kalau dia khatam di waktu subuh, berarti itu sama dengan khataman untuk siang hari. Ya. Kalau dia khatam di waktu maghrib, berarti itu untuk khataman malam hari. Nah, gitu. Disebutkan juga dari Talhah bin Musarrif At-Tabi Al-Jalil, seorang tabi'in yang agung. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran ayat sa'atin minan nahar, di waktu apa saja di siang hari. Jadi ini lebih bebas. Kalau tadi ditentukan di waktu subuh, ini apa yang dilakukan oleh Imam Talhah bin Musarrif ini pada waktu kapan saja di siang hari. Salat alaihil malaikatu hatta yumsiya. Maka para malaikat akan mendoakannya sampai orang tersebut di waktu sore. Jadi kalau kita mengkhatamkan bacaan siang, kapan saja, baik itu waktu subuh atau waktu duha atau waktu zuhur atau waktu asar, kita khatamkan khataman untuk untuk siang hari atau khataman malam dan siang dalam metode sahabat Utsman bin Affan, ya, maka kita akan mendapatkan doa dari para malaikat sampai waktu senja. Ya, Masya Allah. Jadi ada fadilahnya. Ya, fadilahnya akan
didoakan oleh para malaikat sampai waktu senja hari kita. Kalau kita khatam di siang hari, kapanpun itu, ya, di awal siang atau di tengahnya atau di akhir. Dan barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di malam hari, ayyata sa'atin kan, di waktu kapan saja di malam hari, ya, bisa di waktu maghrib, bisa di waktu isya, ya, atau bisa di waktu tengah malam atau sepertiga malam, kapan saja kita khatam, ya, di malam itu, maka salat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka orang tersebut akan didoakan oleh para malaikat sampai waktu subuhnya. Jadi kalau malam hari khatam Quran didoakan sampai waktu subuh, dan di siang hari khatam Quran didoakan sampai waktu senja. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan al-afdal, yang afdal itu kita punya khataman malam dan kita punya khataman siang. Supaya apa? Fadilah doa malaikat tidak pernah terputus. Kita dapat fadilah doa malam hari, dan kita dapat fadilah didoakan juga pada siang hari sampai kita di waktu senja. Jadi doa para malaikat akan terus sambung menyambung. Ya, subhanallah. Nah, ini bagi orang yang memiliki keinginan untuk memperbanyak keutamaan dalam hidupnya dengan Al-Quran, ya, maka dia harus melaksanakan seperti apa yang diwasiatkan oleh para as-salaf as-salih. Dan disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam musnad beliau dengan isnad beliau dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ini athar dari Abu Waqqas. Beliau mengatakan, "Idza wafaqa khatmul Qur'ani awwalal laili shallat 'alaihi al-malaikatu hatta yusbih. Wa idza wafaqa khatmuhu akhiral laili shallat 'alaihi al-malaikatu hatta yumsi." Hatta yumsiyah. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran dan khatamnya itu bertepatan dengan awalal lail, berarti di waktu maghrib, ya, maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat sampai waktu subuh. Dan barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran akhiral lail, akhiral lail kapan? Waktu subuh, ya, maka dia akan mendapatkan doa malaikat sampai waktu senja. Jadi ini menguatkan apa yang diriwayatkan oleh oleh Talhah bin Musarrif, ya, rahimahullah taala. Dikuatkan oleh apa yang disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dalam musnad Imam Ad-Darimi. Dan Imam Ad-Darimi mengatakan hadza hasanun. Jadi riwayat ini hasan sampai ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian ada juga yang disebutkan wan Habib bin Abi Thabit at-Tabi annahu kana yaqtimu qabla ar-ruku'. Ya. Wa qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala. Habib bin Thabit bin Abi Thabit at-Tabi'i annahu kana yakhtim qabla ruku'. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebelum ruku'. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi itu. Yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Dia khatam di rak'atail fajr atau rak'atail maghrib. Ya. Jadi dikhatamkan dalam salat. Dikhatamkan dalam salat. Ya, kalau khatamannya untuk siang dibaca pada saat salat subuh, dan khataman untuk malam dibaca pada saat salat maghrib, maka qabla ruku' dia sudah khatam Al-Qur'an karena dia pakai untuk salat. Ya.
dia baca pada waktu sholat, maka sebelum ruku dia sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya. Ya, karena kalau untuk juz 30 kan biasanya kita hafal. Ya. Nah, kenapa dikhatamkan? Kenapa khatamannya dibaca ketika sholat? Ya, karena biasanya surah-surah pendek di juz 30 itu banyak orang yang hafal. Ya, maka bisa dipakai untuk sholat. Maka dikhatamkan di waktu sholat. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi itu metode mengkhatamkan dan memulai Al-Quran kalau kita ingin khatam setiap pekan. Jadi metodenya disebutkan. Entah setiap pekan itu kita khatam satu kali, atau setiap pekan kita khatam 2 kali. Tapi yang lebih sederhana yang dilaksanakan oleh sahabat Utsman bin Affan, beliau khatam satu kali. Jadi malam dan siang dihitung 1 khatam. Ya, ini lebih sederhana. Kalau 2 khataman ini untuk orang yang punya waktu cukup banyak. Ya, waktu cukup banyak. Nah, kalau metodenya Utsman ini lebih lebih ringan, ya, karena membacanya hanya setiap selesai sholat saja. Setiap selesai sholat baca 1 juz. Ya, setiap selesai sholat baca 1 juz, dan itu insya Allah tidak terlalu lama. Ya, kalau kita punya bacaan bagus dan lancar, 1 juz paling 2,5 jam saja. Setengah jam sudah selesai. Jadi setelah maghrib, sebelum isya kita sudah khatam 1 juz. Nah, nanti isya sebelum pulang ke rumah khatam lagi 1 juz. Nah, itu setiap hari. Begitu seterusnya. Maka akan khatam selama 1 pekan itu satu kali. Metodenya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian pasal yang selanjutnya, faslun fil muhafazati 'alal qiraati bil lail. Ya. Pasal tentang al-muhafazah, menjaga bacaan di malam hari. Ya. Yang bagi an yakuna i'tina'uhu bi qiraatil Qur'ani fil laili aktsar wa fi shalatil laili aktsar. Siogianya seorang yang ingin menghatamkan Al-Quran, ya, dia lebih memperhatikan bacaan Al-Qurannya pada malam hari, atau lebih fokus, atau lebih banyak, ya, lebih banyak pada malam hari. Ya. Wa fi sholatil laili aktsar, dan juga pada sholat lail juga dia harus perhatikan. Dan sholat lain itu bisa dijadikan untuk memperlancar hafalan. Ya, sholat lain itu kan ya berapa juz? 1 juz ya. Kalau kita sholat 8 rakaat atau 11 rakaat dengan witir, ya, masing-masing 1 rakaat 1 lembar. Begitu sudah 10 rakaat sudah selesai 1 juz. 1 lembar saja, dan 1 lembar itu tidak terulang. Ya. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran di malam hari itu seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Asyaddu waq'an, bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih dahsyat bekasnya. Asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan
min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusarrifuna bil khairat wa ulaika minas shalihin. Al-Imran. Di antara ahlul kitab mereka ada ummah, ada sekelompok umat. Qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail. Di antara mereka ada yang bangkit untuk membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Wa hum yasjudun, dan mereka dalam keadaan sujud. Di sini maksudnya dalam keadaan salat. Jadi umatnya para nabi terdahulu, ahlul kitab. Ahlul kitabnya yang disebut adalah ahlul kitabnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Ahlul kitab mereka orang yang beriman kepada Allah dan kepada ajaran Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa. Ya. Mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah di malam hari ketika mereka bersujud. Ya, sujud di sini maksudnya ketika mereka sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka itulah orang-orang yang saleh. Jadi ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Isa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lurus, ya, yang beragama hanif, yang hanifah muslimah, ya. Wa ma kana minal musyrikin. Mereka memiliki agama yang hanif, agama yang lurus, muslim, ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Bukan orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa kemudian mempersekutukan Allah, bukan itu. Tapi orang-orang yang betul-betul dalam ajaran Nabi Isa. Ya, seperti contohnya Waraqah bin Naufal, ya, dan orang-orang yang semisal dengannya, yang masih berpegang teguh kepada ajaran para nabi dan para rasul, yang tidak menyelewengkan dan tidak menyimpangkan ajaran para nabi dan para rasul. Itulah yang disebut dengan wa ulaika minas shalihin, dan mereka itulah orang-orang yang saleh. Wa thabata fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Ya. Telah sabit atau telah ada pada kitab as-sahihain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah. Ini Abdullah bin siapa? Abdullah bin Umar. Ya, ni'mar rajulu Abdullah. Ya, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Bila dia salat di malam hari. Ya, maka sejak mendengar hadis ini Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat lainnya. Ya. Dan apa kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan tema kita tentang qiraat. Ya tentu karena orang sholat itu pasti baca Al-Quran. Ya, pasti baca Al-Quran. Ya, itu ayat yang kita sebutkan dalam Quran. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya asyad wat'an wa aqwa qila. Ya, itu perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an, ya, dengan tartil, nisfahu awinqus minhu qalil, di tengah malam atau dikurangi sedikit, auzin alaihi, atau tambah sedikit, waratil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena kami akan memberikan kepada wahai Muhammad qaulan thaqil, ya, perkataan yang agung.
Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waq'an wa aqwam. Kenapa dianjurkan untuk mentartil banyak membaca Al-Quran di malam hari? Karena inna nasyiatal laili hiya asyaddu waq'an wa aqwam. Karena pada malam hari itu bekas, ya, bacaan itu lebih membekas, asyaddu waq'an wa aqwam, dan lebih aqwa, lebih lurus, lebih khusyuk. Ya. Kalau kita baca di siang hari kan banyak gangguan. Ya. Nah, kalau lebih di malam hari kita lebih fokus. Ya. Kita tidak dengar suara ribut-ribut. Ya. Sementara orang sedang tidur, suasananya syahdu, sunyi. Makanya dikatakan oleh Allah asyaddu waq'an, akan membekasnya lebih bagus dan membacanya kita lebih khusyuk, lebih syahdu, aqwam. Maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari. Wa fil haditsil akhar fi sahih qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila thumma tarakahu. Masih berkaitan dengan Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan kepada beliau, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Ya. Nah, si fulan itu dia pernah salat lail kemudian tidak pernah lagi. Jadi salat lailnya tidak istiqomah. Maka perlu kita istiqamah. Ya. Wa rawat Tabrani wa ghairuhu an Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syarafal mu'min qiyamul lail wal ahaditsu wal atharu fi hadza katsirah. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad bahwa syaraful mu'min qiyamul lail. Kehormatan seorang mukmin adalah qiyamul salat. Jadi orang beriman yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus qiyamul, harus banyak salat. Ya. Dan orang yang salat lain itu pasti akan mendapatkan banyak sekali fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para ulama, baik yang salaf ataupun yang khalaf, ya, menjadi tradisi mereka adalah qiyamul lail, salat malam. Maka perlu kita jadikan sebagai kebiasaan kita di salat malam. Karena banyak sekali faedah. Ya, di antaranya itu kalau kita punya hafal Quran, kita bisa jadikan qiyamul lail itu sebagai tempat kita untuk murajaah hafal. Ya, murajaah hafal. Jadi kalau setiap malam kita qiyamul lail dengan 1 juz, ya berarti 1 bulan kita sudah khatam Al-Quran 30 juz. 1 juz setiap malam. Dan tidak usah terlalu banyak dia punya baca. 1 rakaat 1 lembar. Ya, 1 rakaat 1 lembar. Jadi sudah 10 rakaat, sudah selesai itu hafalan 1 juz. Ya, tinggal witir pakai qul huwallahu ahad dan di 3 surah terakhir sudah selesai. Kalau rutin seperti itu, insyaallah hafalan Al-Qur'annya jadi bagus. Jadi mantap. Berapapun kita punya hafalan, kita gunakan untuk sholat lain itu akan menjadi lebih kuat hafalannya. Kalau punya hafalan 10 juz, ya mulai saja dari 1 sampai 10. Nanti malam ke-11 ulang lagi dari 1 sampai 10. Begitu seterusnya. Jadi betapa kuatnya itu hafalan kalau setiap malam diulang. Dan tidak ada cara orang menguatkan hafalan kecuali murojaah. Ya. Secerdas apapun orang menghafal,
Kalau tidak murojaah dia akan lupa. Dan kalau kita senantiasa murojaah setiap malam, maka insya Allah tidak akan lupa. Apalagi setiap malam satu juz, ya. Begitu 30 sudah selesai, ulang lagi dari awal, begitu seterusnya. Jadi itu akan berulang. Semakin banyak diulang, semakin kuat. Ya. Semakin banyak ditinggalkan, maka semakin hilang. Maka orang yang punya hafalan dia harus menjaga hafalannya, dan terutama menjaga hafalannya dengan cara apa? Dengan cara digunakan ketika sholat. Nah, itu lebih asyad waqt wa aqwa mutil. Ya. Lebih mantap dia punya pengaruh, dan lebih khusyuk, dan juga akan lebih membantu untuk mempertahankan hafalan yang dimiliki. Karena kita wajib menjaga hafalan, karena Allah sudah berikan kita keutamaan bisa menghafalkan Al-Quran, maka kita wajib memelihara dan menjaga anugerah yang diberikan oleh Allah tersebut. Dan para ulama salaf telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjaga, ya, menjaga hafalan dengan menggunakannya ketika sholat. Itu lebih lebih asyad waqt, ya, lebih bagus dia punya pengaruh, ya, terutama kalau sholat lain. Karena kalau siang hari misalnya kita sibuk, kalau kita jadi pelajar, banyak pelajaran yang harus kita pelajari, ya, bahasa Arab, apa semua, kita harus murojaah semua. Biasanya kita bingung kapan kita murojaah Al-Quran. Murojaah hafalan, murojaah pelajaran sudah banyak, ya, sudah membutuhkan waktu yang cukup dan membutuhkan pikiran yang cukup, tenaga yang cukup, dan semuanya harus kita pelajari. Ya. Maka caranya yang paling baik adalah Al-Quran di murojaah ketika sholat, ya, sholat lain. Seperti kita sholat lain seperti biasa, ya. Setelah salam kita baca dulu sedikit. Bagi orang yang belum lancar bacaannya dengan dhaif, ya. Kalau orang yang sudah bacaan bil ghaibnya sudah lancar, maka itu lebih bagus lagi. Dia akan lebih kuat lagi. Ya. Nah, ini atar-atar yang ditunjukkan oleh Imam An-Nawawi tentang metode menjaga bacaan dan menjaga hafalan Al-Quran bagi kita yang ingin menjadi ahlullah, ya, keluarganya Allah. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran itu disebut dengan keluarganya Allah. Artinya bukan keluarga dalam artian fisik, ya, tapi dalam artian kita akan mendapatkan limpahan rahmat dan fadilah serta berkah yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita lanjut pekan depan dengan atar-atar yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala